Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam wal ukhuwah wal jamaah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu walladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ma'asyiral muslimin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita senantiasa panjatkan dan sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu sempurna, yang begitu adil, begitu tinggi, begitu agung, begitu mulia. Maha mulia di atas segala kemuliaan. Ma'asyiral muslimin, kita diberikan oleh Allah SWT nikmat masih bisa bermuajahah bersama di dalam rangka perkongsian kita syarah kitab Al-Hikam, buah karya yang luar biasa dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, yang mana pada kesempatan ini kita masuk dalam hikmah dengan tema Allah Maha Esa telah wujud dan kekal. Sebagaimana kalam hikmahnya yang diungkapkan oleh beliau, kana Allahu wa la syai'a ma'ahu wa huwa al-ana 'ala ma 'alaihi kan, yang artinya telah ada Allah dan tiada sesuatu besertanya dan dia kini adalah tetap sebagaimana adanya. Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, ikhwan akhwat, sahabat sahibat, sidang pemirsa yang budiman yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Pada martabat zat, segala sifat, nama dan semua kewujudan lenyap di dalamnya. Tidak dapat disaksikan dan diurus lagi. Selagi dapat dilihat dan diagungkan, maka masih belum menjadi sifat zat. Ketika sampai pada perbatasan ketidakmampuan membicarakan tentang zat ilahiyah, seseorang tidak ada pilihan melainkan mengakui wujudnya zat wajibul wujud. Karena jika tidak wujud zat, niscaya tidak ada sifat dan tidak ada kejadian atau perbuatan. Seorang yang bukan ahli kasyaf bermakrifat dengan akalnya dan beriman kepada zat wajibul wujud setelah kebuntuan akalnya mengenai hal ketuhanan dalam suasana yang diistilahkan sebagai wahadiyah atau suasana kekuasaan mutlak ilahiyah yang juga dipanggil sebagai rububiyah. Akal menyaksikan rububiyah atau hal ketuhanan yang menggerakkan seluruh makhluk. Tetapi terakhir pencapaian akal dan ilmu makhluk dinamakan hijab al-izati atau benteng keteguhan. Ilmu semua orang alim dan arif berhenti di sini. Zat Allah tidak lagi diketahui oleh makhluk karena dia tidak termasuk di dalam perbatasan informasi, pendapat dan kenyataan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-30, "Wa yuhadzirukumullahu nafsah," yang artinya dan Allah perintahkan supaya kamu ingat terhadap kekuasaan dirinya dalam menyiksa kamu. Rasulullah SAW mengingatkan kita di dalam sabdanya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu wa kana 'arshuhu 'alal ma' thumma khalaqa as-samawati wal arda wa kataba fi dzikri kulla syai'in. Yang artinya Allah telah ada dan tidak ada sesuatu pun terjadi sebelumnya. Arsy-Nya berada di atas air. Kemudian Allah mencipta langit dan bumi dan Allah menetapkan segala sesuatu dalam Al-Qur'an Al-Karim. Sebagaimana diriwayatkan, diungkapkan oleh orang-orang yang saleh, semua kamu yang berpikir tentang zat Allah adalah orang yang dungu. Percobaan akal untuk menembusi hijab keteguhan adalah sia-sia. Jika dipaksa juga, tidak ada yang ditemui melainkan kemungkinan menjadi gila. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Begitulah ma'rifat Allah SWT melalui akal. Ma'rifat dengan akal menjadi dasar bagi ma'rifat melalui dzauq atau pandangan mata hati. Allah Subhanahu wa taala yang ahlinya senantiasa atau keluarganya yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya, meningkatkan imannya dengan membenamkan dirinya ke dalam ibadah melalui ibadah yang bersungguh-sungguh. Mereka berpuasa pada siang hari dan sholat pada malam hari.
Ada di antara mereka yang melakukan salat lebih dari 500 rakaat sehari, hatta membaca Al-Quran Karim pada tiap-tiap hari dan berpuasa sepanjang tahun. Seandainya Allah Subhanahu wa taala izinkan, mereka akan mengalami hakikat wujud zat Allah yang sulit untuk diuraikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sebagaimana di dalam riwayat Imam Ahmad, "Inna lillahi ahlina minan nas, faqila man ahlullahi minhum?" Qala ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu. Sebagaimana diriwayatkan yang artinya, sesungguhnya Allah mempunyai banyak keluarga dari kalangan manusia. Maka timbullah pertanyaan kepada baginda, siapakah keluarga Allah dari kalangan mereka? Baginda Rasulullah SAW menjawab, ahlul Al-Quran adalah ahli Allah dan orang-orang khususnya. Masyarul muslimin, pengalaman ma'rifat menurut akal berhenti pada kenyataan. Semata-mata zat yang maujud hanya wajibul wujud. Sedangkan pengalaman ma'rifat secara dzauq berakhir pada zat yang kosong dari makhluk. Yang maujud hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah ada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tiada sesuatu pun yang bersertanya. Diyakini adalah tetap sebagaimana dahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Al-Hayyul Qayyum. Allah yang maha hidup serta maha teguh bersendirian yang tidak memerlukan bantuan siapapun. Ungkapan ini bukan untuk dibahas atau diuraikan dengan terperinci karena telah melewati batasan-batasan ilmu. Ia adalah pengalaman rohani, dinamakan persaksian hakiki mata hati. Tatkala hilang rasa wujud diri dan sekalian yang maujud, hanya wujud Allah Subhanahu wa ta'ala yang nyata. Tatkala hilang rasa wujud diri dan sekalian yang maujud, hanya wujud Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang nyata. Semata-mata Allah SWT dengan segala-galanya adalah Dia. Keadaan ini dicapai setelah melewati makom-makom ilmu, amal, berserah diri, ridha, ikhlas, lalu masuk ke dalam makom tauhid yang hakiki. Dengan pengalaman tauhid yang hakiki itulah yang dinyatakan di dalam hikmah 46 di atas. Telah ada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tiada sesuatu pun yang besertanya. Allah Subhanahu wa ta'ala kini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dahulu juga. Di dalam surah Al-Ghafir Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar. Yang artinya, manakala mereka telah menghadap kepada kenyataan, tiada barang satu pun yang tersembunyi bagi Allah dari mereka. Kini bagi siapakah kerajaan itu? Ialah bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Gagah Perkasa. Masyaallah muslimin, pengalaman rohani dianggap aneh menurut kacamata akal. Ia merupakan satu keadaan di mana telah terbebas ikatan kesadaran terhadap dirinya sendiri dan dikuasai oleh kesadaran yang lain. Jika ingin memahami tentang kesadaran-kesadaran yang mempengaruhi kesadaran manusiawi itu, terlebih dulu harus difahami tentang kejadian manusia. Manusia dengan tubuh badannya dapat dinamakan sebagai alam jasad. Alam jasad mendiami alam dunia. Hubungan yang rapat antara alam jasad dengan alam dunia menyebabkan pengaruh alam dunia pada alam jasad sangat kuat. Alam jasad menerima pengaruh alam dunia dan menganggapnya sebagai kesadaran tentang dirinya sendiri. Ia tidak dapat lagi membedakan antara kesadaran jasad yang asli dengan kesadaran duniawi yang menguasainya. Sedangkan alam dunia berada di dalam alam malakut, yaitu alam malaikat. Alam malakut menguasai alam dunia dan alam jasad. Energi malaikat menjadi energi bagi dunia dan jasad yang menyebabkan dunia dan jasad dapat bergerak. Sistem yang berjalan rapi di dunia dan jasad adalah disebabkan oleh energi. Malaikat yang bekerja dengan tepat dalam mengendalikannya, menghirup udara, kerlipan mata, peredaran darah, tumbuhnya rumput, tumbuhnya rambut, tumbuhnya kuku, gerakan-gerakan otot, dan semuanya adalah hasil dari perbuatan malaikat walaupun manusia tidak menyadarinya. Perjalanan matahari, turunnya hujan, tiupan angin, dan semua aktivitas-aktivitas benda-benda dunia dihasilkan dari perbuatan malaikat-malaikat. Hubungan kait antara jasad, dunia, dan malakut adalah seperti sebatang pohon kelapa di atas sebuah pulau di lautan.
Pohon kelapa tidak terpisah dari pulau dan tidak terpisah dari laut. Air laut meresap ke dalam tanah pulau dan air yang sama juga meresap ke dalam akar, batang, daun dan seluruh pohon kelapa. Pohon kelapa memperoleh energi pertumbuhannya dari air laut yang meresap ke dalamnya. Begitulah ibaratnya energi malaikat yang menjadi sistem aktivitas manusia. Alam malakut dengan segala isinya, termasuk dunia dan jasad, berada di dalam alam Jabarut. Jabarut bukanlah alam seperti mana yang difahami. Jabarut bermakna sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti bahwa malakut, dunia, dan jasad adalah pengaruh dari kemampuan sifat, atau dikatakan juga perbuatan yang dihasilkan oleh sifat. Sedangkan Jabarut dikuasai oleh lahut, yaitu zat ilahiyat. Malakut, dunia, dan jasad dinamakan sebagai alam semesta, merupakan perbuatan yang dikuasai oleh sifat. Sedangkan sifat dikuasai oleh zat. Ini bermakna tidak putus hubung kaitan antara lahut dan Jabarut, malakut, dunia, dan juga pada jasad. Jika dilihat pada lapisan yang paling luar, akan kelihatan pergerakan benda-benda. Jika direnungkan ke lapisan yang lebih mendalam sedikit, maka akan terlihat pergerakan benda-benda yang dihasilkan oleh energi malaikat. Jika dilihat kepada lapisan yang lebih dalam lagi, maka akan kelihatan juga pergerakan benda-benda dan energi malaikat merupakan perbuatan Tuhan. Jika dilihat ke lapisan yang lebih dalam, akan kelihatan pula bahwa perbuatan Tuhan itu adalah pengaruh dari kemampuan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dilihat pada lapisan yang paling dalam, maka akan kelihatan bahwa sekalian alam yang muncul karena perbuatan Tuhan, sedangkan perbuatan lahir dari kemampuan sifat Tuhan dan sifat yang bersumber dari zat ilahiyah itu. Jika dilihat semuanya tanpa terdinding antara satu dengan yang lain, maka kelihatanlah bahwa zat ilahiyat menguasai segala sesuatu. Apabila semuanya sudah sempurna kedudukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan yang sangat istimewa. Ia adalah roh manusia. Roh adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiupan roh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpengaruh dan juga berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dapat dinisbahkan kepada apa saja melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ia bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tiada sesuatu yang menyamainya. Roh manusia dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang paling mulia. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Sad ayat yang ke-72, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Yang artinya, kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya, yaitu Adam alaihissalam, serta aku tiupkan kepadanya roh dari ciptaanku, maka hendaklah kamu para malaikat sujud kepadanya. Sebagaimana pada ayat yang ke-72. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kemuliaan roh manusia yang Allah tiupkan dari rohnya menyebabkan malaikat-malaikat tunduk sujud kepada Adam. Roh pada martabat ini adalah urusan Allah. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Isra ayat yang 85, Allah SWT berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah ya Muhammad, roh itu adalah termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberikan pengetahuan melainkan sedikit. Masyaallah muslimin. Bagaimana atau apakah hubungan antara roh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hubungannya adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana manusia tidak diberi pengetahuan mengenainya kecuali sedikit saja. Roh pada martabat rahasia Allah SWT inilah yang sudah mengenal Allah dan menyaksikan bahwa sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Esa, tiada sesuatu bersertanya. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat yang 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi." Kami lakukan yang demikian itu, kata Allah SWT, agar di hari kiamat
Kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan ini. Roh yang berhubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikuasai oleh kesadaran yang hakiki atau penglihatan rohani yang hakiki atau kesadaran tauhid yang hakiki. Roh adalah urusan Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian berhubung kait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yaitu alam. Unsur alam yang menerima kaitan dengan roh urusan Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan roh juga. Roh jenis kedua ini menghuni alam seperti makhluk Tuhan yang lain juga. Tempat roh tersebut ialah alam arwah atau alam roh. Roh yang mendiami alam arwah ini kemudian mempunyai hubung kait dengan jasad. Jasad yang berhubungan dengan roh menjadi hidup dan dipanggil sebagai manusia. Perjalanan dari atas ke bawah ini dinamakan kami datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab manusia datang dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berkewajiban pula kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami kembali. Sebagaimana ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan juga Imam Ahmad. Wal arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Yang artinya, roh-roh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok, berbaris-baris. Jika mereka saling mengenal, di antara mereka akan menjadi akrab. Dan jika mereka saling bermusuhan, maka mereka akan saling berselisih. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, tonton perempuan, ikhwan akhwat, sahabat sahabat, hadirin sekalian, pemirsa yang budiman yang dikasih dan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Perjalanan kembali kepada Allah hendaklah dilakukan ketika jasad masih diterangi oleh roh, yaitu ketika kita masih hidup di alam dunia. Apabila roh sudah putus hubungannya dengan jasad, tidak ada lagi peluang untuk kembali kepada Allah Subhanahu. Siapa yang buta mata hatinya di dunia akan buta juga di akhirat. Malah bahkan lebih buruk lagi, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat yang ke-72. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Yang artinya, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti dia akan lebih buta lagi dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Hamba Allah SWT yang menyadari kewajibannya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah ketika masih mempunyai kesempatan. Syariat diturunkan supaya manusia tahu jalan kembalinya. Orang yang berjalan untuk berjuang untuk kembali kepada asalnya, melepaskan kesadaran alam bawah sadar yang menguasainya. Dia masuk pada kesadaran malaikat. Kemudian dia keluar dari kesadaran malaikat dan masuk pada kesadaran ruh yang murni. Dan selanjutnya masuk pada kesadaran ruh yang menjadi rahasia Allah SWT. Dan kembali menyaksikan yang hakiki sebagaimana telah disaksikannya sebelum berkait dengan jasad dahulu. Maka keluarlah ucapan, telah ada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana ia menyaksikan sebelum berkait dengan jasad. Dan tiada sesuatu yang menyertainya sebagaimana disaksikannya dahulu. Dan diyakini sedang disaksikannya semula sama seperti adanya seperti yang disaksikannya dahulu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, keadaannya adalah seperti orang yang melihat sesuatu, kemudian dia memejamkan matanya sekejap. Bila dia membuka matanya kembali, dia melihat sesuatu yang sama berada di hadapannya. Taulah dia bahwa pengalaman ketika memejamkan mata itu sebenarnya gelap, majazi ataupun khayalan. Dia kembali melihat yang benar setelah matanya terbuka. Jadi seseorang yang hanya dapat melihat yang hakiki setelah kembali pada keasliannya, yaitu dia kembali melihat dengan persaksian hakiki mata hati. Hikmat yang ke-46 di atas, walaupun pendek tetapi menggambarkan perjalanan datang dan pergi yang sangat jauh, berawal dari Allah sampai kepada dunia dan jasad, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan yang telah diceritakan di atas adalah pengalaman rohani, bukan perpindahan jasad dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang yang sedang mengalami perjalanan yang demikian masih berada di bumi, masih bersifat sebagai manusia, bukan gaib dari pandangan orang lain. Hanya perhatian dan kesadarannya terhadap selain Allah SWT, gaib dari alam perasaan hati. Pengalaman rohani tersebut memberikan pemahaman dan pengenalan tentang Tuhan. Ma'rifatullah melalui pengalaman rohani jauh lebih kuat pengaruhnya di dalam hati daripada ma'rifatullah melalui pandangan akal.
Akal yang mengenal Allah Subhanahu wa taala bersifat maha melihat dan maha mendengar, melahirkan kewaspadaan dalam perbuatan dan tingkah laku. Ma'rifat tentang Allah yang maha melihat dan mendengar yang dialami secara kejiwaan menyebabkan gemetar dan kecut hati sehingga terlihat nyata pada tubuh badan seperti mukanya pucat dan tubuh yang menggigit. Pengalaman kejiwaan tentang Allah SWT yang Maha Esa menanamkan pengertian ke dalam hati mengenai keesaan Allah SWT. Pengertian yang lahir dengan cara demikian menjadi keyakinan yang teguh, tidak dapat dibahas atau ditakwilkan lagi. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Az-Zumar ayat 67, Allah SWT berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati mudwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Yang artinya, dan mereka pun tidak menghormati Allah sebagaimana mestinya. Padahal bumi berikut seluruh isinya berada di dalam genggamannya pada hari kiamat. Dan seluruh langit tergulung di tangan kanannya. Maha agung lagi maha suci dia Allah SWT dan apa yang mereka persekutukan dengan dia itu. Dalam satu khutbah, setelah membacakan ayat tersebut yaitu Az-Zumar ayat 67 dengan semangat yang menyala-nyala. Sambil menggenggam kedua tangannya dan mengayunkannya ke kanan dan ke kiri. Baginda Rasulullah SAW, yaqulullah annal jabbar, annal mutakabbir, annal malik, annal muta'ali yuhajjidu nafsah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, akulah yang maha perkasa, akulah yang maha gagah, akulah raja, lagi yang maha tinggi. Dia mengagungkan dirinya. Pada saat itu mimbar menjadi goyang karena gerakan baginda yang sangat keras, sehingga dikhawatirkan mimbar akan jatuh menimpanya. Juga di dalam Al-Quranul Karim, orang-orang yang telah mengenali Allah sampai kepada tingkat yang sedemikian melalui pandangan hatinya, sehingga ma'rifat kepada aspek yang hakiki. Maka ketika keimanan begitu memuncak, dibacakan ayat-ayat Allah SWT akan gemetar hatinya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya hanyalah orang yang beriman itu apabila mereka dibacakan ayat-ayat Allah, disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, akan gemetarlah hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah-tambah keimanannya. Dan kepada Allah mereka berserah diri, menyerahkan segala urusannya, menyerahkan segala dirinya, bahkan menyerahkan segala ruh yang ada, yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menggerakkannya, yang menjadikannya hidup, diserahkan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman ibadah, pengalaman-pengalaman jiwa yang sedemikian, sehingga tidak ada satupun kecuali semua diserahkan kepada Allah yang Maha Agung. Maka yang lain-lain adalah kerdil, yang lain-lain adalah kecil, yang lain-lain adalah hina, yang lain-lain adalah rendah. Karena keagungan, keperkasaan, kegagahan, kemuliaan, kesempurnaan, kesucian hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.